Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Cix Channel bersama gue Sky Almukarom Sitorus, orang biasa yang keren. Ciksiu. Bintang tamu kita pada hari ini itu adalah bintang tamu kita itu yang pasti cantik. Terus punya karya banyak, punya fans juga banyak. Dia ini dulu member JKT48. Sekarang udah graduate. Namanya Jessica Tamara Sialagan. Hai, tepuk tangan dong. Yeay, halo semuanya. Jessica tuh Batak ya? Batak. Aku pas kakak ngomong Sitorus oh, kakak Batak. Iya, Seriusan? serius. Aku pikir marga-margaan aja. Buset, marga-margaan. Oh, kakak Batak Toba. Iya. Oh. Ayahku tuh Batak, ibu Dayak. Oh, Kalimantan. iya. Aku papa mama dua-duanya Batak. Oh ya. Iya. Papa Sialagan, mama Gultom. Gultom. Gula tomat. Kasih cabai dikit jadi tuh sambal pecel Jadi lele. sambal. Udah lama berarti? Emang dari sana apa emang udah lama di Jakarta? Kalau aku lahirnya di Jakarta, tapi kalau papa mama emang asli Medan. Oh, pantes. Lahirnya di Jakarta. Iya. Bahasanya udah Iya, udah nggak ada logat Medannya lagi. nggak ada. Udah nggak ada tuh yang mana, Wak? Cuma kita nih. Kemana, Wak? Enak, gue rasa nggak ada, udah nggak ada. Dia Tapi kakak lahir di mana? Orang Medan juga, maksudnya? lahir di Medan, Oh, lahir di Medan. Di mananya, Kak? di Amplas, daerah Amplas. Aku Siantar. Siantar. Amplas, Siantar juga nggak sih? Oh, jauh. Jujur aku jarang banget ke kampung sih. Dari Amplas ke Siantar itu jauh. Oh, jauh. Nah, aku di Siantar, kampungnya. Siantar. Iya, kampung mama. Itu dong, apa? Tempat ini apa? Roti ganda. Iya kali ya, iya ya. Nggak tahu, Kak, aku. Sama ini, Siantar Top. Siantar Men. Jadi Jessica ini panggilannya apa? Aku panggilannya Cika. Cika. Wow, berarti dari Jessica tuh dipanggilnya Cika ya? Cika. Nggak tahu, Kak, gimana caranya. Intinya jadinya Cika. Jadi saya manggilnya Nak aja ya. Boleh. Lebih enak Nak ya. Soalnya gua kuliah, dia masih belajar jalan. Bener banget. Aku kaget, aku pikir kakak bercanda tadi, Kak. Kakak lulus kuliah tahun 2004. Enggak, bukan lulus kuliah, itu baru kuliah tahun 2004. Oh, masuknya 2004. Oh, iya. Berarti kan baru 20 tahun yang lalu. Baru. Dia pikir gua masih semester 2 gitu. Enggak ya? Aku pikir kakak kayak lulusan 2019 atau kapan gitu lulus kuliahnya. Ternyata 2004 aku baru belajar jalan. Baru lahir. Muka gua muda. Iya. Biasanya orang bilang gua tua. Oh iya. Enggak, tapi serius aku pikir kakak tuh kayak yang baru-baru ini baru lulus. Oh, tapi nggak minus kan? Mata nggak minus kan? Enggak. Berarti benar. Gua tuh asli muka gua tuh muda, Bo. Berarti orang-orang selama ini cuman ngecengin gua doang tuh bilang gua tua. Iya, benar. Terus gabung di JKT itu tahun berapa? Aku gabung di JKT itu tahun 2018. 2018. Graduate? Graduate-nya aku 2024. 2024. Iya, Januari Berarti kemarin. 6 tahun ya? Iya, 56, lah 56, iya. Standar S1 itu udah. Iya, makanya. Itu pun S1 telat setahun, 5 Iya. tahun. Lama juga itu. Benar. Iya, berarti kan sudah banyak dong. Ya udah. Ya, puji Tuhan lah. Ya? Puji Tuhan. Ada yang militan nggak? Apa itu? Fans militan. Maksudnya yang fans garis keras. Oh, Jadi ada. kalau misalnya Cika tuh disenggol dikit, Nak Cika disenggol dikit. Aku manggil apa nih? Opung. Opung. Kalau Cika disenggol dikit mereka langsung Ada, emang ada. Ada ya? Ada dong. Jadi garda terdepan Jessica Tamara mereka. Nama fansnya apa? Navy. Kenapa Navy? Never ending to achieve victory for Jessica Tamara. Keren banget kan, Kak? Keren. Cuma Soalnya susah nyebutinnya. Never ending. Apa? to achieve victory for To Jessica. achieve victory for Jessica Tamara. Iya. Soalnya dulu tuh nama aku tuh banyak banget, ada Cika Nation sebelum Navy gitu. Terus apa lagi? Udah sih, Kak, itu aja. Katanya banyak. Enggak,
Udah Chica Nation aja, Chica Nation terus Soalnya habis dulu tuh banyak banget nama apa? Ada Chica Nation. Apa lagi? udah Kak? itu aja. Itu aja, Kak. Nggak ada lagi. Udah itu Berarti aja. masing-masing Member tuh ada fanbase-nya. Wow. Mm-mm. Member aja itu dari awal-awal tuh udah berapa? Apanya? Per generasinya. Iya, udah berapa orang itu kan? Aku dulu waktu generasi 7 yang keterima 20 orang. Nah, 20. Generasi 6 berapa orang? Waduh, aku nggak tahu Itu lagi, maksudnya Kak. dari generasi 1 ke sekarang udah ke generasi berapa nih? Sekarang udah ke generasi 13. 13. Anggaplah masing-masing satu orang itu satu generasi satu orang tuh 10 satu generasi itu 10 orang Iya. membernya, anggaplah segitu. Iya. Berarti masing-masing punya fans tuh 130. Iya. 130 orang tuh masing-masing punya fans sendiri. Iya, benar, Kak. Benar banget. Gila, ini fans JKT ini kalau misalnya Keren kan? dikumpulin ormas kalah, Bos. Keren kan? Makanya yang banyak yang bilang fans JKT itu di mana-mana, Kak. Iya, udah bisa bikin ormas ini fansnya, Iya. bener. Jadi kalau kita show ke kemana pun ada. Misal kita show ke Singapura, ada mereka juga. Show ke Kuala Lumpur ada. Sampai datang tuh mereka dari Indonesia. Ada yang emang mereka lagi kegiatan di sana, ada juga yang datang nyamperin kita gitu. Emang mereka tuh luar biasa sih. Emang militan ya. Mantap Luar biasa. sekali. Keren lu. Fans JKT keren. Mantap, keren banget kan, Kak. Salut, sumpah, salut. Gila, banyak banget lu kalian. Banyak itu banget emang, Kak, banyak banget. parah. Itu waktu itu kalau di teater tuh pertunjukannya berapa kali? Kalau di teater itu dulu-dulu tuh sempat sehari 2 kali show. Oh, ya? Tapi sekarang tuh jadi 1 hari 1 show gitu. Seminggu berapa kali? Seminggu itu 6 kali karena di hari Seninnya enggak. Kita libur hari Berarti Senin. seminggu 6 kali ya? Iya. Tapi aku nggak maksudnya seminggu 6 kali show karena kan kita banyak membernya kan, Kak. Ganti-gantian kan? Iya, dan Maksudnya- setlistnya kan ada banyak juga. Jadi kayak beda-beda, misal hari ini setlistnya apa, besok apa kayak gitu. Berarti itu berapa jam? Kita show itu teater 2 jam. Capek ya. 16 lagu sekalian sama MC dan lain-lain. Itu nyanyi aja, ada selain maksudnya Apa? bikin apa gitu nggak ada? Ada dulu tuh ada setlist namanya Sakagari, aku sempat bawain setlist itu. Jadi setiap awalnya itu ada dramanya, Kak. Baru masuk ke lagu gitu. Ya kayak drama musikal gitu lah ya. Iya. Keren. Baru masuk ke lagu. 2 jam ya kalian ya? Kakak datang dong ke teater, Kak. Nanti lah, gue nanti bawa stick light. Iya, lightstick. Bawa, Kak, seru banget tau kan nonton teater, Kak. 2 jam menurut aku itu worth it banget sih. Worth it. Berapa sih tiketnya? Aduh, aku nggak tahu lagi kalau sekarang. Setahu aku sih 200. Dulu, Iya, waktu aku masih JKT. 2004. Enggak dong. 2024 mas. 2020. 2024 mau gua ya. 2024, iya. 2024 itu 200. Berarti sekarang paling kalau naik 2,5-300 lah ya. Iya. Mungkin segitu kalau Iya, naik. iya. Karena kan ya begitulah mungkin. Pasti naik lah, nggak mungkin turun. Iya. Sekarang ada berapa anggotanya? Sekarang kayaknya 70-an deh, Kak, atau 80 sekitar situ. Atau nggak nyampe kayaknya 70. Generasi 13. Oh, generasi 13-nya. Aku pikir semuanya dari Gen 1 sampai Oh, Gen yang sekarang di JKT. 13 tuh berapa ya? Aku nggak tahu lagi, Kak. Soalnya aku keluar tuh Gen 13 baru-baru banget masuk. Jadi kayak aku belum mengenal mereka gitu loh. Berarti dari Gen 1 sampai ke 13 tuh sekitar ada 80 orang. Kurang lebih. Karena kita Itu, tuh yang di Gen 1 masih ada yang belum graduate. kalau sekarang Gen 1 udah habis, Gen 1 udah habis, Gen 2 udah habis, Gen 3 sisa 2 orang. Gen 4 udah, 5 udah, 6 sisa 1. Oh ya. Iya, udah banyak sih, Kak. Udah banyak yang ini Itu juga. graduate itu ininya apa sih? Barometernya maksudnya graduate itu atas permintaan, ada yang permintaan sendiri kah atau memang Ada permintaan sendiri kita gitu. biasanya gitu atau enggak, biasanya kan kalau umurnya udah lewat gitu graduate gitu. Enggak sih, sebenarnya kita nggak dibatasin umur kalau kita udah di dalam JKT. Kalau pendaftaran baru ada maksimalnya umur 18 tahun boleh daftar. Minimal Dari minimalnya 13 sampai 18. Tapi kalau kita udah di dalam kayak mau nyampe 25 atau umur berapa udah bebas sih, Kak. Oh Boleh. iya. Bu, ada nggak yang udah umur Ada, 30, Kak. 30 gitu? Oh, enggak, 30 enggak. Tapi ada senior aku yang udah 11 tahun di JKT. Oh ya? Itu mengabdi banget untuk JKT, keren banget sih.
Dia kalau di kampus-kampus tuh dia langsung jadi dosen itu istilahnya Iya, ya kan. iya Dia makanya. lulus kuliah, mengabdi jadi dosen di kampus tercintanya. Benar, benar. 11 tahun ya berarti dari 2013. Oh enggak, kayaknya dari, aduh aku nggak tahu lagi. Gen 3 tuh dari berapa ya? Pokoknya dia senior aku Gen 3, 11 Berarti- tahun. Umurnya 25. 25. Iya. Berarti dia dari umur 14 tahun. Iya, keren banget ya. Gila. Masih menari-nari. Ya masih 25 masih lincah lah. Tapi kadang kita ini tahu Kak, maksudnya kayak udah tua jadi kayak capek Kak nari Kak. Emang 25 tuh? Enggak, maksudnya kayak misal nih kakak umur 25 tahun, tapi kakak masih mengenakan baju lucu. Kakak merasa kakak masih imut gak? Ah, gue masih imut kayaknya. Oh, masa? Gitu ya. Tapi kan kalau di Jepang kan emang ini kalau misalnya kita ngomongin JKT kan barometer ininya kan sudut pandangnya kan ke Jepang kan. Iya benar. Kalau di AKB. Jepang kan memang apa namanya daya tariknya kan justru memang perempuan tuh kebanyakan Imut. nyari berpenampilan imut-imut dan Imut-imut, lucu iya, gitu. iya. Mau seberapapun umurnya ya kan. Iya benar sih. Kita kan juga emang patokan kakak kita kan emang AKB, jadi kayak imut-imut. AKB. Kalau JKT itu Jakarta. AKB itu apa? Akihabara. Oh, Akihabara. Akihabara. Akihabara 48. Akihabara 48. Banyak Kak, banyak banget ada MNL, ada BNK, KLP. Itu grup itu juga, idol juga? Iya, 48 grup semua. Oh iya. Iya. Itu kenapa 48? Karena gini, jadi kan kita ada 3 tim kan Kak. JKT. Semuanya sih AKB apapun itu kan pasti 3 tim kan. Nah, masing-masing tim itu 16 kali 3 kan 48. Oh, masih. Nah, yang nggak member itu belum dihitung member, kayak trainee gitu tuh belum dihitung member sebenarnya. Oh gitu. Jadi Makanya kalau misalnya 48 gitu. Jadi kalau misalnya 48 nih, terus ada yang terus ternyata anggotanya semuanya 52 gitu. Iya. Berarti ada 4 orang yang trainee ini belum member nih berarti. Iya, benar, kayak begitu. Itu mereka biasanya ngapain kalau misalnya itu? Biasanya mereka tuh bantuin kakak-kakaknya, misal kalau misalnya dulu kan aku pernah trainee Kak. Jadi misal aku gantiin kakak siapa gitu karena misalnya dia sakit atau berhalangan atau gimana kayak gitu, kita gantiin mereka show. Oh gitu. Iya. Itu berapa lama biasanya kalau jadi Dulu orang aku trainee gitu? berapa lama ya Kak? Nggak yang lama-lama banget sih, aku langsung masuk tim. Iya, Nggak nyampe setahun aku udah masuk tim. keren dong. Iya, mantap. Itu ini nggak sih? Senioritas nggak sih? Enggak, biasa Enggak ya, aja. biasa aja kan? Biasa aja. Santai-santai biasa gitu aja. Santai-santai biasa aja. Malah kita sering kok kayak nanya sama kakaknya kayak gimana sih Kak cara biar narik fans gitu loh. Karena kan kita masih adik-adik yang masih belum ngerti Iya, gitu loh Kak iya. cara buat nge-branding diri Ya sendiri. kan pasti udah paham udah Iya, udah benar. berkecimpung lama kan pasti udah ngerti caranya. Benar. Gue pikir ada yang senior kan, Enggak. enggak ya? Enggak. Kayaknya kayak di kampus-kampus gitu. Enggak Kampus-kampus dong. yang aneh-aneh gitu. Pijitin. Kopi. Selama di JKT apa yang nggak boleh? Apa yang boleh? Apa yang nggak boleh dilakuin? Apa Kak? Mencuri nggak boleh Kak? Mencuri nggak boleh. Apanya Kak peraturannya di JKT? Assalamualaikum. Iya nggak maksudnya apa? Ada larangan khusus kah yang tidak boleh dilanggar selama di JKT? Ada. Selama kita di JKT kita kan di bawah naungan manajemen, jadi kita nggak boleh ngambil job dari luar gitu. Terus habis itu ada golden rules juga, kayak kita nggak boleh pacaran, nggak boleh banyak sih Kak, nggak boleh memperlihatkan teman di sosial media sebenarnya dulu kayak gitu? Iya. Jiko siapa Jiko? Jiko bukan orang Kak. Jiko tuh perkenalan. Jadi tuh di JKT tuh masing-masing member tuh harus punya Jiko yang menggambarkan diri kita. Jadi Jiko itu bentuk atau apa? Maksudnya? Jiko tuh kayak gini, Jiko aku ya Kak, memberikan kebahagiaan lewat gami smileku, halo aku Cika gitu. Jadi cara kita memperkenalkan diri kita dengan gambaran diri kita gitu. Oh, Jiko itu ya. Jiko itu
Jiko Berarti Sokai. iya. Kayak aura gitu lah ya. Iya, kayak begitu. Jadi kita menceritakan gitu. Kodam Jiko tuh kayak menunjukkan kodam kita nih. Gue suka gimana tadi, membahagiakan orang dengan senyum, Iya, dengan ceria. banyak. Masing-masing Benar. beda tuh Jikonya ya. Iya, Itu jadi Jiko namanya. iya Jiko. Waktu aku akademi itu dulu kita tuh disuruh bikin 10 Jiko. Oh ya. Iya, jadi kita di review sama kakaknya nanti. Kayaknya kamu kurang deh ini, soalnya nggak menggambarkan kamu banget kayak gitu. Oh, jadi mereka iya. Ada ininya Waktu juga. itu Jikonya apa aja? Aduh, aku lupa lagi Kak yang aku bikin tuh apa aja. Tapi aku dulu sempet pakai dengan mata coklatku ini, pandanganmu takkan berpaling dariku. Hai, aku Cika itu. Lalu lagi? Yang baru memberikan kebahagiaan lewat gummy smileku. Gummy Smile. Iya. Gummy Smile. Itu tuh yang bahaya tuh yang pertama. Apa tuh yang pertama? Dengan mata coklatku ini pandanganmu takkan berpaling dariku. Astagfirullahaladzim. Itu bahaya. Itu. Itu yang ngeri. Itu. Dan masing-masing member tuh punya Kak. Iya, punya Jikonya masing-masing. Siapa yang paling yang punya Jiko paling unik? Aduh, menurut aku semuanya tuh unik-unik sih Kak, karena gambaran mereka semua. Iya sih. Ada kayak si pecinta ini yang nana-nana yang kayak gitu-gitu. Lucu. Kan nonton teater Kak. Iya nanti. Dia nonton teater tuh kakak itu. Oh iya. Seru tau kan nonton teater Kak. Seru banget. Kakak tuh akan kayaknya gue akan datang lagi deh kayak gitu. Temen gue di situ. Apa? Nonton atau? Dia kalau nggak salah wardrobe. Siapa Kak? Dea. Oh, tahu. Dea sama satu lagi Ratna ya. Ratna siapa? Nggak tahu Kak Ratna Kak. Pokoknya berdua tuh mereka tuh selalu. Nggak tahu Kak. Tapi dia tahu. Kak Dea ada sih. Iya. Tapi setahu gue bukan wardrobe. Apa dia? Makeup. Enggak. Kak Dea SM. Street manager. Iya. Bukan. Apa dong? Apa sih SM tuh kepanjangannya Bang? Sound itu. Sound management. Iya. Pokoknya dia tuh di balik FOH kayak gitu. Dia dibalik. Iya. Ngapain dia dibalik? Dia tuh yang kayak misalnya mic-nya yang nyala yang mana yang kayak gitu-gitu, tapi bukan orang FOH, dia tuh di belakang lah Kak. Pokoknya bukan wardrobe lah Kak dia setahu aku. Oh, dia di belakang gedung. Enggak dong, jauh banget Kak, belakang gedung. Dia ini ciri-cirinya gimana dia yang ini? Yang udah punya suami, udah punya anak, beda juga. Nggak tahu dia punya suami apa punya anak. Yang hitam. Iya, hitam. Hitam manis orangnya. Iya, hitam manis. Dulu tuh rambutnya suka kayak diwarnain di dalamnya doang, tapi misal ijo kayak iya, gitu. Itu benar. Ya udah berarti benar Kak. Dia Almira. Iya, aku Sama nggak Dea. tahu. Iya benar itu. Almira. Oh, dia udah jadi orang backstage, bukan wardrobe lagi. Dulu setahu dia. Mungkin soalnya kan dia anak desain. kali Dia kan ya. anak desain. Oh, mungkin kali ya dulu sempat wardrobe ya. Dia anak desain tuh di IKJ. Kalau sekarang SM, kakak SM. Udah punya anak Kak, 2, lucu banget, sering dibawa ke teater. Iya. Iya. Jangan-jangan anaknya itu main di teater tuh. Cowok Kak. Emang nggak boleh ya? Oh iya ya, nggak boleh ya. Tapi masih kecil, maksudnya kayaknya 4 tahun deh. Iya. Masih kecil banget, iya. Fans JKT itu Wota bukan sih? Bukan. Fans JKT itu dipanggilnya fans JKT. Kalau Wota itu apa? Karena ada banyak orang nyebut-nyebut, wah Wota nih. Bukan, Wota itu untuk kayak apa ya, ke arah yang kayak berlebihan gitu loh Kak. Maksudnya kayak dia suka JKT tapi berlebihan gitu. Nah makanya fans JKT itu dibilang ya fans JKT bukan Wota. Ada nggak Wota? Ada nggak Wota di JKT? Kita bilangnya sih tetap fans JKT Kak. Wota mungkin untuk orang-orang luar kali manggilnya Wota gitu. Tapi kalau misalnya kita tetap manggilnya fans JKT. Iya, maksudnya ada nggak fans kalian yang berlebihan gitu? Oh, yang berlebihan. Sampai ke Wota gitu. Sebenarnya berlebihannya tuh kayak menurut aku banyak sih Kak. Yang kayak contoh misal mereka dari Indo terus datang ke Jepang buat nonton aja, itu menurut aku kayak udah effortnya. Kalau itu kan militan, dia bukan berlebihan, bukan negatif. Oh, kalau ke arah negatif ya? Ke arah negatif berlebihan. Soalnya Wota tadi kan yang negatif kan? Oh iya. Kalau Wota itu kan yang negatif kan kata Cika.
berlebihan Yang tuh berlebihan ke arah negatif gitu. apa ya? Yang misalnya dia nonton tuh badannya lebih tuh, kupingnya segini panjangnya Oh, gitu. itu berlebihan banget ya. Enggak, yang ke arah negatif gitu ada nggak fans-fansnya? Aku ada cerita. Jadi dulu waktu masih di JKT sering banget fans JKT tuh harusnya tahu kalau misalnya kita tuh nggak boleh foto bareng sama mereka. Nah, ada yang kayak mereka tuh kayak fotoin diem-diem atau minta foto bareng kayak gitu waktu aku di kampus yang kayak gitu-gitu. Yang maksa juga ada. Ada juga kayak gitu sih, Kak. Itu termasuknya wota itu. Iya kali ya. Yang udah. Soalnya kalau fans JKT tuh pasti tahu, Kak. Maksudnya kayak mereka tuh pasti tahu kayak pokoknya nggak boleh foto, nggak boleh ini. Kalau fans JKT yang bener-bener gitu pasti ngerti adab peraturan itu. Iya benar. Kalau benar-benar fans JKT ya Iya. Kak, itu. Ya, jadi kalau yang bukan fans tuh yang biasanya suka ngelihat karena apa itu pasti nggak tahu tuh masalah. Iya, Penting iya. foto-foto. Wah, Iya begitu. foto candid segala macam, padahal kan nggak boleh ya. Iya. Ya, itu bedanya tuh fans sama wota. Wota tuh lebih ke arah negatif. Makanya mereka juga nyebutnya nggak mau nyebut wota, mereka tetap nyebutnya Fans JKT. Yang fans JKT beneran itu mereka pasti tahu adab, mereka pasti Iya, tahu mereka- attitude dan menyikapi idolanya. Mereka tahu berbuat apa ke idolanya, mereka tahu, nggak salah-salan. Suka ada nggak yang kurang ajar? Nge-DM atau apa gitu? Oh, sempat ada yang datengin apartemen salah satu member terus ngirim karangan bunga deh, Kak, kalau nggak salah. Oh ya? Sempat ada yang kayak gitu. Yang kayak ngikutin sampai ke kos-kosan juga ada. Maksudnya serem. Gitu. Iyalah, itu penguntit itu. Iya, benar. Ada yang sampai kayak gitu, Kakak. Yang ngirim karangan bahasa Indonesia waktu dulu nggak ada. Ngirim karangan bunga aja. Nah, suka mengarang kan dulu. Coba tahu dia Lucu kirimin lagi. karangan bunga. Oh iya, waktu jadi member kuliah nggak? Aku kuliah, tapi aku sempat gap year 2 tahun. Tapi kayak ya udahlah aku tetap ambil kuliah. Berantakan nggak? Berantakan. Iya. Iya. Soalnya sibuk banget kan. Soalnya dari aku waktu masih JKT aku kan masih SMA juga, Kak. Jadi Itu juga berantakan sih, Kak. Karena kayak kita kan latihan beresnya jam 12 sampai jam 1 pagi gitu. Sedangkan kita harus bangun pagi buat sekolah dan lain-lain gitu. dari jam 12 siang sampai jam 1 pagi. Oh enggak, kita tuh kadang latihan biasanya dari jam 6 sore atau dari jam 8 malam latihan. Sampai jam 1 pagi. Iya. Apalagi kalau menjelang konser dan lain-lain itu bisa makin wah gitu. Nggak bisa diremehin berarti, Bos. Iya, Kak, bener banget. Anak-anak ini tough. Bener. Kuat mereka ini. Benar. Sama kayak anak-anak teater KJ. Wah. Latihan sampai jam 2, sampai jam 1 malam. Sampai feel-nya dapet. Ih, banget, Kak. Apalagi kalau mau konser itu benar-benar kayak hektik banget. Iya. Kalau H-1 biasanya istirahat. Kalau anak kami, Enggak lagi, Kak. Kita kalau kami nggak dibolehin karena untuk menjaga stamina. Karena kalau kita misalnya enggak. kita ngedrop pas hari pertunjukan, itu konsentrasi kita bisa buyar, karakter kita bisa nggak masuk, bisa hilang karena ngedrop. Jadi H-1 itu kita paling kalaupun datang ya untuk sekedar santai, chill aja iya, gitu, iya. nggak porsir latihan, nggak mikirin apa-apa, Kalau minum kita tetap jamu, latihan. minum susu gitu, tidur yang Cukup. gitu. Besok tuh bangun, mulai nih ya gitu. Jadi Nah, kita tetap. kalau kalian kayak gitu, wah gila men. Apalagi kalau misalnya kita ada konser di luar kota kayak Surabaya. Jadi kan kita persiapan misal H-1 sebulan, kita latihan dulu di Jakarta, Kak. Kita nyewa tempat aula gede buat kita latihan. Karena kalau konser kan pasti semua member diturunin kan, Kak. Iya. Semuanya itu. Jadi kita nyewa aula gitu, kita latihan sampai akhirnya kita nyampe ke Surabaya. Kita latihan lagi di venue di sana. venue. Habis itu kita coba panggung juga, kita coba pakai sound, kita coba pakai kostum, JR pakai kostum. Jadi kayak walaupun kita udah berkali-kali nyoba tetap dicoba lagi kayak gitu. Gila men. Iya, Capek banget mereka ini. benar. Gila Karena lu. kalau misalnya kita JR pakai kostum sekalian ngeliat gitu, iya, Kak. memang. Kalau JR kan memang harus
Semuanya. Istilahnya pertunjukan nyoba gimana gitu kan, sesuai dengan apa yang kita pertunjukkan. Bahkan bisa di hari H kita bisa JR juga loh Kak, di hari H kita show. Misal kita show di jam 7 malam. Kita tuh datang prepare dari jam 7 pagi atau jam berapa pagi, kita nyoba lagi di panggung. Yang kemarin tuh masih kurang bagus gitu. Entah dari membernya, atau entah dari soundnya, atau dari apanya segala macem. Kita coba lagi. Kayak Terus gitu. kalian istirahatnya kapan? Di perjalanan pulang. Ya tapi emang capek banget sih Kak. Capek lah, kebayang. Capek banget. Karena gue aja ngerasa bahwa di seni pertunjukan itu, teater itu capek gitu. Iya. Apalagi kita memang kita aja sampai harus istirahat gitu. Di hari H-1 tuh yang harus istirahat. Hari H itu mungkin memang kita bakal nyoba, sebelum pertunjukan kita bakal nyoba lagi tuh ngingat-ngingat lagi tuh blocking lampu di mana segala macam, sambil nyoba kostum segala macam. Tapi tetap hari H-1-nya tetap kita itu istirahat. Enggak. Hebat loh kalian. Bahkan kita tuh bisa H-1 kita adain meet and greet. Wah gila. Iya pernah aku waktu itu mau konser H-1-nya tuh kita meet and greet. Balik malamnya kita coba lagi panggung. Seperti itu. Wah gila. Iya. Keren mereka ini. Keren. Layak. Pantes kalian tuh fansnya banyak, fansnya militan. Yang senang kalian banyak tuh pantes. Ya. Kalian pantes tuh berada di situ karena kalian hebat. Mantap. Gue belum tahu cerita ini, maksudnya gue taunya JKT, wah adik-adik lucu gitu. Gue cuma tahu itu gitu, adik-adik mungil, imut, lucu gitu kan. Iya. Gue cuma tahu itu gitu. Gue nggak tahu Di balik itu yang ternyata mereka luar biasa, men. Iya. Pertunjukan tuh seminggu 6 kali, istirahatnya cuma hari Senin. Kayak PNS. PNS juga enggak, PNS Sabtu libur. Iya, Sabtu Minggu libur. Wah gila. Iya. Berarti kalian tuh kalaupun di teater kalian cuma Senin doang tuh istirahat? Iya. Misal aku nggak ada teater di hari ini, tapi misal aku ada kegiatan lain kayak photoshoot atau ada event video call sama fans ada, atau acara lainnya JKT ada pasti. Kalau video call gitu bayar? Iya dong. Iya. Itu tuh sebenarnya bermula dari waktu corona Kak. Jadi kita harusnya ada yang namanya meet and greet. Terus habis itu karena corona waktu itu jadi kita gimana ya caranya biar kita tuh bisa terus-terusan sama fans juga Kak. Akhirnya terbentuklah video call virtual kayak gitu. Kayak shake hand gitu bayar, minta foto gitu bayar ya? Iya. Jadi video call tuh kebawa sampai sekarang juga. Buat fans-fans yang jauh juga sih, misal mereka nggak bisa datang ke Jakarta atau mereka masih anak-anak SMA yang belum dibolehin sama orang tuanya ke Jakarta gitu, jadi bisa mengikuti JKT dari jauh. Benar. Ini buat fans-fans JKT ya. Lu boleh marahin gua, lu boleh amuk-amukin gua, lu boleh deh. Karena dulu, ini gua serius nih. Dulu gua tuh nganggapnya apaan sih? Foto doang minta bayar gitu. Apaan sih? Second doang minta bayar gitu. Gue ngapain sih gitu. Ini banget sih mereka. Lu boleh marahin gue, boleh. Boleh. Tapi setelah gue tahu ceritanya, wajar men gitu. Maksudnya pantes gitu. Iya. Pantes gitu. Maksudnya pantes. Mereka tuh capek. Teater aja seminggu 6 kali. Lagi nggak ada pertunjukan pun, mereka harus ngeladenin acara-acara lain. Istirahat cuma 1 hari. Latihan mereka setiap hari. Dari jam 8, kadang dari jam 6 sampai jam 1 malam. Betul. Belum lagi kalau mereka mau pertunjukan, itu nggak ada berhentinya. Istirahat cuma sampai di istirahatnya itu cuman di jalan pulang. Benar. Ya kan? Itu pun mungkin kalau manajernya bilang, "Oh, ini ada fans yang dari Kosovo ini mau video call misalnya." Itu pasti Oh, kita tuh kalau video call tuh ada ininya Kak, ada jadwalnya. Oh, ada jadwalnya. Iya, ada jadwalnya. Kayak gitu. Berarti istirahat tuh pas jalan pulang. Iya. Itu sampai setelah pertunjukan istirahat. Besoknya latihan lagi. Gimana Kak? Misalnya kalian pulang nih, istirahat di rumah. Besok latihan lagi. Iya.
Tergantung ada yang mau dilatihanin atau enggak gitu. Tapi pastinya harusnya ada sih setiap Karena kan, hari. iya, karena kan pasti teater kan tetap berjalan Iya, terus tetap kan. berjalan terus. Atau kadang waktu aku masih akademi tuh suka kayak, Cika kamu belajar blocking KA ini ya. Dia soalnya minggu depan mau ini, mau ada apa gitu. Wajar, men. Gitu. Wajar lu minta foto, bayar tuh wajar. Dan emang seharusnya begitu. Itu salah satu apresiasi kalian untuk menghargai jerih payah mereka, menghargai lelahnya mereka. Capek loh, bener-bener capek itu. Kebayang. Hebat anak-anak ini. Keren kali ya? Benar. Keren loh, luar biasa. Terima kasih. Tapi gara-gara JKT itu kuliah nilainya jelek? Enggak? Iya lagi ya. Iya. Soalnya jadi berantakan banget Kak. Kita tuh jadi mikir kayak mending gue istirahat kayak gitu Kak. Iya benar. Iya karena memang capek. Iya benar. Kadang aku ngelihat kan ada adik-adik yang kayak umurnya masih 13 tahun itu aku kayak kasihan banget. Misal kita udah beres latihan tapi masih ada yang bawa PR juga ke teater. Iya, masih SMP kadang tuh ya. Iya, mereka tuh suka kayak kita sering banget Kak, misal ada yang masih sekolah, anak-anak SMP atau SMA gitu, bawa PR dikerjain sambil makeup, sambil siap-siap. Ya udah. Habis itu show, balik lagi ngerjain PR lagi kayak gitu. Itu menurut aku kalau misalnya keren. anak-anak yang umur 13 tuh udah bisa jadi member atau masih training? Masih trainee. Tunggu mereka diumumin, ada pengumumannya masuk ke member inti, ya mereka udah termasuk member gitu. Kalau Cika dulu audisinya gimana sih? Aku waktu Gen 7 itu audisinya sebenarnya waktu audisi dibebasin Kak. Masing-masing generasi ternyata beda-beda. Waktu itu aku sempat ngobrol-ngobrol kan sama yang lain. Katanya ada yang dibilang dicoba nyanyi, ada yang dicoba dance. Nah untungnya generasi aku tuh disesuaikan sama bakatnya kalian aja apa waktu audisi kayak Berenang, gitu. gelantungan gitu apa? Iya, ada yang karate tiba-tiba Kak, aku juga bingung. Oh ya? Iya, JKT larinya ke karate. Ada aja. Iya, itu kan bakat. Iya, makanya katanya Itu kan keren. disesuaikan aja sama bakatnya gimana. Oh, jadi waktu Gen 7 itu beda, nggak ini. Iya, ternyata aku juga baru tahu kalau audisinya tuh beda-beda. Waktu Gen 6 tuh disuruh nyanyi, ada yang disuruh nari, ada yang ini. Ada yang ngepet nggak? Apa itu ngepek? Oh, nggak tahu dia ngepet. Apa nih? Babi ngepet. Oh, ngepet, babi ngepet. Iya. Nggak ada. Itu bukan bakat, itu kriminal. Bukan, itu benar. Kriminal. Jangan, itu bukan. Terus Cika waktu itu ininya apa? Ujinya. Uji nyalinya apa? Aku waktu Audisinya itu apa? Bakatnya apa? audisinya nari. Oh, nari. Karena waktu SMA aku sempet ini Kak, ikut dance cover di SMA. Jadi kayak ayo udahlah aku cobanya itu aja. Modern atau Modern, K-pop dulu. Widih. Karena kita benar-benar buta banget Kak. Gini-gini dong? Iya, cuman dipanggil nih, yang udah lolos audisi dipanggil. Habis itu kayak aku nggak tahu disuruh ngapain, bener-bener nggak tahu. Itu dadakan kayak ya udah sesuai kalian aja bakatnya apa. Terus dipanggil per 4 orang. Terus dinilai kayak udahlah aku berserah saja. Waktu itu kontestannya ada berapa orang? Aduh, waktu itu yang udah tahap ke audisi aku lupa sih Kak, tapi lumayan banyak banget. Aku ngelihat kayak waktu datang, aku ngeliat kayak kayaknya aku nggak keterima deh. Soalnya mereka tuh banyak banget yang lucu-lucu Kak, yang cantik-cantik gitu. Oh, iya? Iya, Ya, dan imut-imut. Iya pastilah. Itu banyak ternyata, banyak banget. Banyak banget waktu aku audisi kan, lolos audisi yang mau nyoba audisi itu. Oh, itu ada tahapnya. Sebelumnya gimana? Pendaftaran. Oh, daftar. Jadi kalau dipanggil audisi berarti itu keterima ke tahap audisi Oh, gitu. langsung ke teater tuh. Audisinya di Enggak, teater di mana? waktu itu aku audisinya di mana ya? Di mana sih, Bang? Di Densu dulu audisinya. Densu. Gedung Gedung Densu. Iya, di situ. Banyak Oh, banget. berarti daftar dulu ya. Iya. Syaratnya kayak daftar-daftar inilah ya. Iya, pendaftarannya ada 2, ada offline sama online. Kalau offline? Ngambil formulir di teater. Oh. Sekalian minta tanda tangan orang tua dan lain-lain gitu. Berarti mereka kertas pendaftaran masuk tuh mereka sortir lagi tuh. Siapa yang bisa audisi. Iya, benar. Itu Sama yang foto juga minta foto. sama foto. Iya. Baru nanti mereka panggil siapa yang Panggil. bisa ke tahap audisi. Itu aja yang ke tahap audisi aja udah banyak banget ya. Iya. Gimana yang Terus habis itu yang daftar ya kan? keterima lagi dipanggil lagi kayak gitu. Oh, kalau misalnya lulus dari audisi pertama nih yang di Densu, gedung Densu itu habis itu
Audisi lagi atau gimana? Oh, enggak, waktu itu aku enggak langsung udah terakhirnya finalnya. Itu yang audisi siapa? Senior atau? Enggak, ada orang Jepangnya langsung. Oh, Iya. istilahnya kayak manajemennya langsung lah ya. Iya, benar. CEO-nya lah. Di situ kita dilihat. Jadi mereka pakai bahasa Jepang dong. Karena udah lama di Indo juga, Kak. Jadi ya bisa lah bahasa Indonesia. Luar biasa. Keren. Terus sekarang sibuk apa? Sekarang aku udah di luar JKT ya syuting sih, Kak. Kemarin main di Rintik ya? Iya, benar. Gue juga main di situ. Jadi apa, Kak? Satu scene gue di episode 6. Bohong. Serius. Yang Gue cuma mana? dapat satu scene jadi penagih hutang. Hah? Serius? Iya. Yang mana, Kak? Yang gue gini. Kemarin lu bilang lu mau bayar utang. Tapi sampai hari ini belum ada uang masuk ke rekening gue. Oh. Cari mati lo. Hah? Ada tuh. Siapa? Bapaknya? Pradikta. Yang Pramana. Yang namanya siapa? Yang jadi bapak? Om Pramana di karakternya. Pramana ya? Iya. Pramana ya? Iya. Yang licik itu? Iya kan? Oh, bukan. Yang punya utang? Yang punya utang Yang- papanya Utari. Yang Iya. putih yang iya, bapaknya Iya, yang aku putih. tahu, aku tahu. Itu. Satu scene doang. Ternyata kita satu series, Iya, Kak. Ya kita nggak ampun. ketemu. Baru tahu aku. Udah berapa film pernah film? Pernah baru kemarin. Tapi Udah tayang? belum tayang. Film apa? Horor. Oh ya? Iya. Filmnya siapa? Filmnya siapa, Kak? Ya maksudnya yang direct siapa? Pak Ade sutradaranya. Ade apa nih? Pak Ade siapa sih, Bang, panjangnya? Iya itu. Ade Armando, itu politikus bukan? Bukan. Bukan, ada Pak Ade dulu. Pak Ade ini sutradaranya Aku Tak Membenci Hujan. Jadi waktu Rintik itu kan season 2, season 1-nya Aku Tak Membenci Hujan. Itu dulu dipegang sama Pak Ade. Terus aku lanjut syuting film horor sama Pak Ade. Judulnya? Belum. Belum boleh kasih tahu. Iya, belum. Doain semoga tahun ini. Tapi sudah selesai syutingnya. Udah selesai dari Desember kemarin, Kak. Udah selesai. Lagi proses editing mungkin ya. Mudah-mudahan tahun ini lah. Kayaknya mungkin tahun depan itu tayang. Iya. Nanti kita nonton. Dateng film- ya, Kak? film Cika. Nanti kita datang. Nanti kita diundang nih di premiernya, dia tenang aja loh. Bener ya? Siapa aja pemain-pemainnya, siapa aja bintang-bintangnya? Waktu di mana, Kak? Yang di horor ini. Horor ada aku, ada Jeff Smith, ada Chelsea, ada Alif. Alif yang lucu banget itu, Kak. Kakak nggak kenal ya? Chelsea mana nih? Chelsea. Chelsea ada, Kak. Dia sering main sinetron dan Soalnya kan series. Masih kecil tapi Oh. masih kayak SMA. Bukan Chelsea senior ya? Bukan masih kecil. Ada Alif, ada Kak Oci. Kak Oci dulu Gen 1. Senior aku di JKT. Oh ya. Satu film aku sama Kak Oci. Gue tuh JKT tuh kenalnya itu sama Nabila Melody. enggak. Oh, maksud- bukan. Itu tahu. Maksudnya sama Cigul gua kenal. Oh iya, Kak Cigul. Cigul kenal sama Dini ada nggak namanya? Diani. Diani apa Dini dia satu kampus juga dulu sama gua. Cuman dia tahun 2000 masuk tahun 2013. Oh, Dini siapa, Kak? Diani apa Dini gitu. Kalau Diani ada, kalau Hah? Dini aku nggak tahu, Siapa? Kak. Diani ya? Diani. Kak Diani. Iya kayaknya itu. Dia kuliah satu kampus. Dia kuliah IKJ juga, masuk IKJ dia. Iya. Itu gua kenal. Dia cuma nama 2 itu aja lah. Sigul soalnya kita sempat pernah ini juga pernah produksi bareng juga waktu itu. Iya. Bikin sesuatu lah. Dia manggil gua Opung. Bapak. Bapak. Mana dia? Kecil kan? Iya, Kak Cigul kecil banget. Bapak, gue manggil dia bapak. Terus gimana sekarang? Maksudnya asik nggak masuk ke dunia acting? Seru banget. Sebenarnya aku masih belajar juga sih, Kak. Karena kan di JKT kan nggak pernah ikut syuting dan lain-lain kan. Cuman ya kayak kegiatan JKT aja Tapi gitu. kan udah belajar acting di situ. Iya, tapi kayak belum yang acting banget gitu. Jadi aku kayak sampai sekarang masih belajar sih. Cuman seru. Aku suka.
Mudah-mudahan nanti dapat film-film lagi yang Amin. banyak, dapat jadi pemeran utama. Amin. Ya. Jadi kalau di series kemarin tuh dua-duanya ikut. Ikut, karena kan lanjutan cerita dari novel. Iya, ya. Ada episode 3 ada yang season 3-nya enggak sih? Season 3-nya ada, semoga aja ada ya, Kak. Sebenarnya novelnya ada, cuman nggak tahu Kalau akan dijadiin Kalau series. ada nanti gue jadi penagih hutang lagi nih. Lagi dong, Kak. Jadi penagih hutang lagi bentar gue. Soalnya gue kenal sama si Kenul. Oh, Kak Kenul. Oh iya Kak UU, iya. Kan gue minta, ini kan Nul, cari dong siapa bintang tamu. Dia bilang, ada bang nih, adek gue, Cikem, adek lu. Iya, Kak Wisnu. Kayak bilang, itu dia kemarin main juga bang katanya. Oh iya, makanya gue bilang, Rintik. Terakhir. Entah kenapa gue kalau main film itu selalu dapat peran Penagih utang. penagih Kriminal. hutang, preman. Pernah sekali jadi model. Widih, model apa, Kak? Pernah sekali dapat peran. Oh, jadi model. Jadi preman juga sih. Nggak jauh-jauh dari preman ya, Kak? Iya, udah dapat peran preman juga, tapi di QQ Express dulu. Jadi ada TV gitu kan, jadi kayak TV yang kayak nyocokin muka itu, nyari karakter segala macam. Jadi TV itu nanti nunjukin karakter kita tuh cocok jadi apa. Nah, kata TV itu gue cocoknya jadi model. Oh. Nah, jadi gue preman yang cocok jadi model di situ. Iya. Tapi gue akhirnya digebuk dari belakang mati. Preman lagi utang. Gitu-gitu aja. Tapi lumayan lah ya kan, nama juga perannya kan. Benar. Kalau istilahnya tuh kalau di dunia percastingan, muka-muka kayak gue ini tuh karakter. Iya. Karakter. Sebenarnya itu karakter itu bahasa halus. Bahasa kasarnya, Kak? Kalau misalnya kan kalau dalam percastingan tuh yang kelas A, kelas B tuh iklan tuh. Kelas A, kelas B, udah jelas tuh. Cantik, ganteng tuh kan. Butuh yang karakter. Udah jelas nih. Karakter tuh bahasa halus. Mereka cuma mau bilang butuh yang jelek sama serem. Cuman mereka bilang karakter. Oh iya, ngerti. Emang lu kata orang cantik, orang ganteng tuh gak karakter? Karakter juga. Lu bilang aja jelek sama serem, udah. Pakai ngomong karakter. Itu tuh orang-orang casting. Kenul. Iya, Kak Kenul. Temennya Cika. Iya, Kak Kenul. Terus sekarang berarti kuliah udah selesai? Belum selesai? Belum. Kan aku gap year kemarin. Oh iya, 2 tahun ya? Semester berapa berarti? Sekarang semester 7. Berarti bentar lagi skripsi dong? Nah, itulah. Jurusnya apa sih jurusannya? Aku ngambil jurusan bisnis manajemen. Skripsinya mau tentang apa nanti? Nggak tahu, Kak, belum disuruh juga sih kan untuk bikin judul dan lain-lain. Iya, udahlah bilang aja udah, Pak, nggak usah lah. Langsung lulus aja bilang gitu. Maunya Kak begitu, Kak. Nggak, kalau butuh joki skripsi tuh ya. Yang mana? Yang baju putih. Oke, siap. Dia anak UI. Wih, seriusan? Iya. Lu? Bohong lu, dia anak UI itu, dia hukum. Ih, seriusan, Kak? Ya, hukum rimba tapi. Oh. Terakhir. Oke. Kasih ini dong, kasih kata-kata dong buat anak-anak fans JKT. Kata-kata apa, Kak? Kata-kata apa aja? Kata-kata hari ini deh. Oh, kata-kata hari ini. Untuk yang masih ngefans sama JKT gitu, Kak. Boleh. Ya, tetap mendukung JKT. Karena kayak menurut aku JKT itu seru banget, Kak. Kakak tau gak sih, aku tuh punya teman-teman aku kan emang anak JKT semua ya. Lupa aku. Aku punya teman, dia tuh anak JKT. Lah, Makanya aku kayak aku JKT gitu. teman-teman aku tuh aku ngerasa kayak ih seru banget sih. Aku tuh pernah udah keluar JKT, aku datang Kak ke teater, tapi buat main-main aja sih, bukan buat nonton dan lain-lain. So aku ngerasa kayak ih mereka tuh seru banget, aku jadi kayak kangen banget gitu loh. Mereka tuh masih bergembira banget atas lelahnya mereka dan lain-lain gitu loh. Mereka tuh masih kayak bercanda satu sama lain gitu. Tuh, demi kalian tuh fans, makanya kalian tuh kalau kata Jessica tetap dukung JKT. Benar. Memang harus didukung. Demi kalian, mereka itu berusaha semaksimal mungkin untuk menutupi kelelahannya Benar banget. dan bisa tetap tersenyum dan ceria. Benar. Demi membahagiakan dan menyenangkan hati kalian para fans. Jadi Betul. kalau ada orang di luar sana yang bilang yang
yang berpikiran negatif tentang JKT, gua sekarang udah mulai marah. Wih. Karena gua udah tahu susahnya, gua udah tahu capeknya. Mereka ini orang hebat, Bos. Bukan anak-anak sembarangan. Oke? Assalamualaikum. Cikiciu. Cikiciu. Terima kasih Jika. Terima kasih banyak, Kak. Makasih banyak, Kak. Ada tombol like, ada tombol subscribe, lalu isi komentar biar semakin cetar. Cikiciu.